Halo pemirsa Jobos TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi di Obrol-Obrol, sebuah tayangan yang akan menghadirkan sosok-sosok inspiratif dan juga narasumber inspiratif spesial buat kalian semuanya pemirsa Jawa Pos TV. Dan kembali bersama dengan saya Tori Andromeda. Untuk hari ini kita senang sekali akan ngobrol-ngobrol santai dan kita akan membahas tentang dunia pendidikan ya. Kalau kemarin-kemarin kita sempat ngobrol bersama dengan salah satu kepala Kemenak juga untuk Kota Madiun. Kali ini kita giliran kepala Kemenak untuk Kabupaten Madiun. Kalau kita kemarin membahas terkait haji ya 2025, persiapan haji 2025. Untuk hari ini kita akan ngobrol bersama kepala Kemenak Kabupaten Madiun, ngobrolin terkait pendidikan, khususnya dunia madrasah. Nah, ini menarik sekali bagaimana pada akhirnya masyarakat semakin tertarik untuk bisa melanjutkan pendidikannya di lembaga-lembaga atau sekolah-sekolah madrasah begitu ya. Langsung saja kita akan ketemu sama Kepala Kemenak Kabupaten Madiun, ada Bapak Irfan Al-Haidari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. 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 Semangat ya. Yang penting semangat. Nah, itu yang penting semangat. Dan ternyata masih muda ya. Energinya masih banyak sekali, masih kemana-mana, dan itu yang memang kita harapkan ya. Kalau usia ya itu hanya angka, tapi kalau untuk semangatnya muda itu kayaknya wajib gitu Pak ya. Wajib. Semangat muda itu harus terus. Nah, itu apalagi dia. yang kita hadapi luar biasa. Nah, harus terus semangat muda. Betul sekali. Apalagi bentar lagi juga mau puasa ya kan. Betul. Kayaknya banyak banget agendanya ya. Betul. Apalagi di Kementerian Keagama luar biasa. Betul agendanya. sekali, betul. Oke, Pak Irfan, tentunya terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu mampir-mampir ke sini ke studio kita Jawa Pos TV, dan tentunya kita akan berbicara terkait dunia pendidikan, khususnya madrasah, Pak. Oke. Kalau kita berbicara tentang madrasah ini menarik ya, bagaimana pada akhirnya masyarakat ini semakin tertarik untuk memasukkan anak-anaknya melanjutkan pendidikan ke lembaga sekolah madrasah begitu. Ya. Kalau melihat tren sekarang, Pak Irfan, seperti apa sih dunia madrasah untuk Kabupaten Madiun khususnya? Monggo, silakan. Iya, terima kasih Mas Tori. Jadi kalau kita berbicara dunia pendidikan, terutama madrasah, saat ini memang sangat luar biasa. Ya. Artinya di kami sendiri dari tagline setiap periode, awal itu adalah madrasah lebih baik madrasah. Oke. Kemudian berikutnya tagline kami adalah madrasah hebat bermartabat. Oke. Berikutnya tagline kami adalah madrasah mandiri berprestasi. Nah, di tahun 2024 kemarin dan sampai sekarang tagline kami madrasah dari Kementerian Agama Pusat adalah madrasah maju, bermutu dan mendunia. Madrasah maju, Betul. bermutu dan mendunia. Betul. Ini adalah merupakan gambaran daripada visi misi madrasah ke depan. Kami ingin bagaimana madrasah ini mencapai standar keunggulan. Kualitas pendidikannya ini diakui secara global. Oke. Nah, ini. Apalagi dengan kondisi yang saat sekarang ini, bagaimana madrasah ini terus menjaga keberagaman dalam kemajemukan. Oke. Apalagi visi besar bangsa Indonesia Emas di tahun 2045. Betul. Nah, ini yang terus. Bagaimana Indonesia ini yang 17.504 pulau, 250 agama dan aliran kepercayaan. Hafal sekali. Ya. Ada 546 bahasa, Ya. ada 1.340 suku. Ya. Yang ini otomatis merawat keberagaman dalam kemajemukan ini yang harus terus rawat. Betul, Karena itu madrasah juga punya peran di sini. Dan yang tidak kalah pentingnya bagaimana alumni daripada madrasah ini betul-betul memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara. Apalagi untuk menyongsong Indonesia Emas Betul. 2045. Betul Mas Tori. 100 tahun Indonesia merdeka ya Betul. Pak ya? Nah, tentunya pastinya kita harus mempersiapkan generasi-generasi penerus yang juga bermartabat, yang punya moral yang bagus,
punya pendidikan yang bagus dan madrasah menjadi salah satu opsi yang baik gitu. Betul, untuk bisa betul, dipilih. betul. Nah, kalau kita melihat untuk trennya itu artinya dari tahun ke tahun apakah minat masyarakat untuk bisa memasukkan anak-anak mereka ke madrasah semakin tinggi, Pak? Dari secara angka ya? Angka ya. Oke, kalau kita bicara tentang angka, alhamdulillah di Kabupaten Madiun. Ini kalau kita melihat saya ada data kalau membandingkan antara di 2023. Ya. Contoh misalkan di Madrasah Ibtidaiyah. Ya. Ini dari pendaftar sekitar 2.553. 2.553. Itu oke. di tahun 2023. 2023. Di tahun 2024 ini naik menjadi 2.692. Wow, oke. Ada sekitar kenaikan 3-4%. Ini yang lebih tinggi lagi di Madrasah Sanawiyah. Oke. Nah, ini Tingkat SMP ya? SMP ya. Ini kurang lebih di SLTP, tingkat SLTP ini kalau bicara angka 3.056 di tahun 2023. Naik sekitar 2024 ini di angka 3.856. Jadi ada peningkatan sekitar 37-40%. Nah, ini kalau bicara tentang angka. Ya, kalau melihat faktor-faktornya yang menjadi pertimbangan masyarakat pada akhirnya tren ini semakin naik dan semakin banyak yang menyekolahkan anak-anak mereka ke madrasah begitu. Itu faktor-faktor apa aja, Pak Irfan? Yang jelas kita terus bagaimana mutu kualitas dari madrasah itu lebih baik. Selama ini kita melihat bagaimana tantangan zaman era yang sekarang ini. Ya. Era digital, teknologi yang luar biasa. Betul. Tantangannya luar biasa. Sehingga ini pendidikan karakter, pendidikan agama. Ya. Ini adalah benteng. Betul. Terutama di tingkat dasar. Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Nasional ini harus dikuatin. Ya. Mungkin ini yang menjadi salah satu daripada masyarakat ini melihat lulusan madrasah ini bisa di masyarakat ini tetap ini karakternya menjadi karakter yang baik. Karena ya saya setuju sama apa yang dikatakan Pak Irfan bahwa ya salah satu faktor yang memberikan faktor tertinggi bagaimana pada akhirnya masyarakat bisa menyekolahkan anak-anak mereka ke madrasah adalah justru digitalisasi teknologi. Semuanya pakai handphone. Semuanya bisa dilihat pakai handphone. Kalau misalnya kita dapetin informasinya juga setengah-setengah dan dapetin konten-konten yang kurang bermanfaat dan kita imannya juga lemah begitu ya. Betul. Pendidikan agama spiritualnya juga lemah, kayaknya kita bisa gampang tergiring arus gitu ya Pak ya. Berarti itu salah satu faktor bagaimana pada akhirnya madrasah semakin diminati Pak. Kalau salah satu strategi yang bisa dilakukan atau yang selama ini dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Madiun sendiri untuk bisa menaikkan minat masyarakat untuk ke madrasah ini apa Pak? Ya, jadi memang kita terus berupaya bagaimana madrasah ini adalah pilihan masyarakat. Jadi terus kita kembangkan bagaimana integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum. Ilmu umumnya matematika, IPS, IPA. Nah, ketika ada kompetisi, olimpiade misal, kita terus. Tetapi yang agama, ini yang juga terus. Di madrasah tidak hanya agama secara umum, tetapi lebih rinci lagi. Ada akidah akhlaknya tentang akhlak, perilaku bagaimana, sopan santun. Ada fikihnya, fikih ini terkait bagaimana wudhu yang benar, sholat yang benar. Ada namanya SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Yang ini ada bagaimana kisah-kisah nabi-nabi, kisah-kisah para sahabat dan seterusnya. Di madrasah ada bahasa Arab. Di madrasah ada ilmu-ilmu agama yang memang terutama ini menjadikan anak-anak kita biasakan dengan pembiasaan di madrasah. Semakin menarik, nanti kita akan lanjutkan lagi untuk segmen berikutnya Pak Irfan ya. Oke, semakin Mas Tori. menarik sekali membicarakan tentang madrasah, jadi jangan kemana-mana, tetap di obrol-obrol.
Kembali lagi di Obrol dan masih juga bersama dengan Kepala Kemenak Kabupaten Madiun, ada Bapak Irfan Haidari. Haidari. Agak sulit ya Mas Tori Agak ya. susah ya. Oke. Nama saya tuh nggak ada Islami-Islaminya soalnya. Bapak Irfan Al-Haidari. Oke, Pak Irfan, kalau kita melihat dunia madrasah ini kan sebenarnya juga semakin mentereng ya, mulai dari prestasinya, mulai dari kualitasnya, termasuk terkait minatnya juga semakin tinggi seperti itu, termasuk juga fasilitasnya. Tapi kita juga harus melihat bahwa madrasah mungkin bisa dibagi dua ya, ada madrasah negeri dan juga swasta. Betul. Ini satu tantangan juga bahwa ketika kita mengcompare dengan sekolah umum lainnya, ini sekolah umum mungkin dalam tanda kutip saingannya madrasah. Madrasah pun ini juga saingannya antara negeri sama swasta. Saya pengen melihat madrasah swasta. Seperti apa kualitas madrasah swasta yang ada di Kabupaten Madiun sendiri? Iya, oke, terima kasih Mas Tori. Jadi kalau kita berbicara madrasah di Kabupaten Madiun ini, saya bicara jumlah dulu ya. Kita ada 40 madrasah ibtidaiyah. Maaf, 80 madrasah ibtidaiyah. Ya, kemudian ada 40 madrasah sanawiyah. Kemudian ada 25 madrasah aliyah. Ya. Kalau bicara tantangan itu juga sangat luar biasa. Tantangan-tantangan yang ada di madrasah, terutama madrasah swasta. Jadi sarana prasarana itu sudah pasti. Artinya apa? Madrasah swasta ini ya memang kalau historisnya berdiri ini memang dari para tokoh-tokoh agama. Ada yayasan. Nah, nanti job di Kementerian Agama karena ini juga terkait dengan madrasah tadi. Tetapi dalam sarana prasarana pun kita tetap mengupayakan bagaimana sarpras ini ke pusat ini nanti ada bantuan. Termasuk dari simprasnya kita upayakan untuk mengisi dengan proposal-proposal seperti itu sehingga nanti ketika ada bantuan-bantuan dari Kementerian Agama Pusat ini bisa. Itu juga menjadi tantangannya sendiri. Cuman ya dalam 1 tahun seperti tahun ini belum banyak. Ada 6 lembaga pendidikan yang dibantu. Alhamdulillah kita juga alhamdulillah pendidikan swasta juga dibantu. Itu juga sudah sangat luar biasa. Kemudian juga tantangannya adalah SDM. Karena apapun juga jumlah aparatur sipil negara, nah, terutama pendidik, terutama guru, di Kabupaten Madiun ini hanya sekitar 1.000 ASN-nya. Sehingga untuk menjangkau ke swasta itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena 1.000 itu meliputi negeri dan swasta, Pak? Itu negeri saja. Hanya negeri saja? Ya, padahal madrasah kita MI-nya sudah berapa? 80. MTS-nya berapa? 40, MA-nya 25. Nah, itu segitu banyaknya. Tetapi ini juga menjadi tantangan sendiri. Tetapi sekali lagi bahwa saya katakan di depan tadi, madrasah ini dibangun. Jadi oleh beliau-beliau, para tokoh-tokoh agama, para alim ulama. Yang notabene adalah ruhul jihadnya ini luar biasa. Betul. Ya kan? Sehingga inilah yang menjadi semangat. Sehingga madrasah itu tetap eksis dan sangat-sangat diminati oleh masyarakat. Kurikulumnya menyesuaikan dengan Kemenak, termasuk bagaimana terkait dengan pembelajarannya, semuanya ikut kepada kurikulum Kemenak. Dan ini alhamdulillah, meskipun dengan tantangan SDM, tantangan sarana prasarana, karena kembali bahwa madrasah ini ingin bagaimana mencetak generasi-generasi yang siap, tidak hanya bagaimana akademisnya saja, tetapi karakternya. Ini alhamdulillah tetap menjadi pilihan daripada masyarakat kita. Itu artinya memang kalau kita melihat fasilitasnya selama ini untuk madrasah swasta sudah cukup mumpuni untuk bisa menghandle beberapa kegiatan-kegiatan di madrasah sendiri. Ya, kita katakan memang belum seluruhnya. Ya, tetapi dengan semangat-semangat tadi yang saya sampaikan, itu luar biasa. Luar biasa. Jadi dukungan karena ini berawal dari masyarakat, berawal dari para tokoh-tokoh, dukungan untuk madrasah ini juga sangat luar biasa. Kalau untuk tantangan-tantangan yang juga dari Kemenak sendiri ya, untuk bisa mengoptimalkan beberapa sarpras khususnya ya, fasilitas yang ada di madrasah swasta ini seperti apa sih Pak dukungannya, dalam arti memang
Apakah memang selalu ke pusat atau mungkin dari dana swasta juga atau seperti apa? Ya, kalau kita yang jelas ke pusat. Ke pusat ya. Karena anggaran itu di pusat. Itu jelas prosedur, mulai proposal dari bawah dan seterusnya. Ya. Tetapi karena ini swasta, itu bisa saja mungkin dari yayasannya ke CSR. Atau mungkin ke pemerintah, kabupaten, Berarti provinsi, melibatkan dan CSR juga Pak ya? Iya, tetapi itu yang jalan adalah yayasannya. Oke. Kita merekomendasi dengan permohonan itu bagaimana ini nanti bisa jalan. Jadi intinya seperti itu. Memang itu menjadi tantangan besar bagi kita. Ya. Khususnya Sarpras, khususnya di madrasah swasta. Ini yang kadang menjadi saya ini Mas Tori ketika datang ke madrasah swasta gitu ya. Rasanya di sini itu kalau melihat ya Allah Sarpas seperti ini. Tapi semangatnya Mas, semangat pendidiknya, semangat murid-murid. Dan tetap eksis itu lah ya. Itu luar biasa. Luar biasa. Oke. Itu artinya memang tantangannya masih banyak ya yang harus Masih dihadapi banyak, masih banyak. Mulai masih dari banyak. fasilitas, Ya, sarana. betul. Tapi untuk tenaga pendidiknya sendiri seperti apa? Sudah memenuhi kuota yang memang dibutuhkan atau memang masih banyak yang kurang Iya. atau? Jadi gini kalau skemanya yang di swasta. Jadi mereka itu adalah diangkat oleh yayasan. Oke, Ya, jadi sudah otomatis dia swasta. betul. Tetapi kita sendiri mengupayakan bagaimana kalau dia sudah memenuhi syarat. Karena dari negara itu ada yang namanya tunjangan sertifikasi. Betul. Nah, kita upayakan yang swasta-swasta ini bisa sertifikasi. Asal dengan ada persyaratan-persyaratan PPG, kemudian persyaratan berikutnya dan seterusnya itu sampai ke situ. Sehingga ini nanti inilah menjadi dorongan kita, menjadi sebuah dukungan kita kepada para pendidik-pendidik terutama yang ada di swasta. Masih banyak yang belum juga, mungkin masih 50-50, 50%, tetapi kembali lagi bahwa meskipun mereka ini dalam tanda kutip mohon maaf honor, honor itu dengan apa adanya, tetapi rasa beliaunya para inilah pendidik sejati kalau saya Spiritnya ya. Spiritnya ini yang luar biasa. Tapi kalau melihat urgensi nih Pak, kan pastinya Pak Irfan juga melihat beberapa madrasah swasta di beberapa titik di Kabupaten Madiun, pasti ada PR-PR-nya ya. Ada mungkin, wah ini kayaknya bangunannya harus dirombak nih, wah ini kayaknya tenaga pendidiknya harus ditambah, wah ini kurikulumnya harus ini. Kalau untuk urgensinya yang paling harus diperbaiki untuk madrasah swasta sendiri, yang mana Pak? Yang jelas ke Sarpras memang. Sarpras ya? Oke. Sarpras ya, memang dari swasta yang sekian ini ada yang memang swasta ini yang sangat bagus. Bahkan mungkin negeri pun ini kalah. Ya. Tapi ada di tertentu, ini Sarprasnya sangat memprihatinkan. Ini yang terus kita pacu, kita ajak, ya kita bisanya seperti itu Mas. Ayo ke sana kita usulkan bareng-bareng, kita rekomendasikan. Karena apapun memang anggaran negara yang di swasta ini sangat-sangat kecil. Karena dengan besaran sekian. Tidak sebesar negeri lah ya mungkin iya, betul itu seperti itu. Tapi sekali lagi bahwa kita terus support kepada teman-teman, kepada para pengelola yang ada di swasta, ini terus koordinasi dengan baik. Oke. Semakin menarik pastinya kita membahas tentang dunia madrasah, mulai madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah. Dan nanti kita akan ngobrol lagi, masih ada satu segmen lagi bersama dengan Pak Irfan, jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol. Kembali lagi di Obrol-Obrol dan masih bersama dengan Bapak Irfan Al-Khaidari selaku Kepala Kemenak Kabupaten Madiun. Pak Irfan, harus kita akui bersama bahwa ada beberapa orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya untuk melanjutkan pendidikan itu masih ada pikiran-pikiran bahwa wah kalau nanti disekolahin di madrasah nanti
kurang dapat ilmu teknologinya, kurang bisa melek digitalisasi, kurang bisa peka dengan perkembangan zaman dan lain-lain. Kalau melihat perkembangan teknologi di era sekarang ini kan luar biasa Pak ya, apa-apa semakin cepat, apa-apa baru lagi. Kalau kita nggak ngikutin satu hari aja, itu ada teknologi baru yang tiba-tiba makin canggih seperti itu. Kalau kita melihat dunia madrasah sendiri, apa yang bisa ditawarkan di pendidikan madrasah ini untuk bisa mengikuti perkembangan teknologi, Pak? Iya, Mas Tori. Kita sudah memulai mengembangkan namanya madrasah digital. Ya. Jadi bagaimana metode pembelajaran ini dengan memanfaatkan di era teknologi ini dengan digital. Kemudian juga bagaimana untuk peningkatan kompetensi SDM-nya. Ini penting karena ketika di era yang sekarang ini SDM ini tanpa pembekalan terkait bagaimana metode pembelajaran yang ini dengan memanfaatkan teknologi ini juga sangat. Oleh karena itu kita terus bagaimana sudah ada pilot project beberapa madrasah. Memang kita awali dari madrasah negeri. Ada madrasah swasta yang sudah, karena memang madrasah ini yang swasta yang banyak muridnya ini sudah memulai juga. Sebagai percontohan juga juga untuk madrasah swasta lain. Jadi metode pembelajarannya kita juga memanfaatkan dengan teknologi. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya ini Mas Tori dalam madrasah kita mengembangkan sistem informasi berbasis digital. Kita juga sudah mengembangkan bagaimana data guru, data siswa, emis semuanya sudah by aplikasi, by sistem, sehingga sudah bisa terintegrasi dan ini mudah-mudahan nanti bisa seluruh madrasah di Kabupaten Madiun. Meski tantangannya tadi sejak awal saya katakan memang sarpras, anggaran di situ. Tetapi sebenarnya para pendidiknya sudah kita bekali. Baik ini yang diselenggarakan oleh Kemenak sendiri maupun secara mandiri atau yang mereka mengikuti melalui secara daring yang memang diselenggarakan oleh Kemenak. Ininya seperti itu. Nah, itu artinya kalau misalnya pertanyaannya adalah bagaimana pada akhirnya tantangan madrasah ini untuk bisa menghadapi era digital sehingga pada akhirnya ilmu dan kurikulum yang ada di madrasah ini bisa tetap relevan dengan perkembangan zaman ini apa, Pak? Kita juga saat ini bagaimana mengembangkan ada di madrasah-madrasah tertentu ada madrasah vokasi. Di situ ada kelas multimedia, ya kan? Dan ini luar biasa peminatnya. Bagaimana podcast sudah mulai ada di madrasah. Masa? Iya. Keren. Di madrasah ada podcast loh. Ini satu terobosan juga loh, Pak Irfan ya. Sekarang sudah dunia seperti itu. Berarti ada yang menerap madrasah swasta ya? Ini negeri. Negeri. Kita awal dari negeri dulu. Negeri yang sudah menerapkan pembelajaran komunikasi broadcasting, khususnya podcast. Iya. Itu sudah ada yang seperti itu. Kemudian juga bagaimana tentang desain grafis. Sekarang juga ini juga sangat kebutuhan. Ini juga memanfaatkan teknologi yang ada. Betul. Karena pun kita terus bagaimana berbenah. Ini jangan sampai masyarakat, sekarang eranya seperti ini kok kembali ke era jadul zaman tahun 90-an gitu. Oleh karena itu kita berbenah terus bagaimana dan kita mendorong juga kepada madrasah-madrasah swasta, terutama yang memang sangat diminati masyarakat, ayo bareng-bareng kita mengembangkan dengan kelas-kelas yang seperti ini. Berarti kalau tadi pertanyaannya adalah apakah memang pembelajaran dan juga kurikulum yang ada di madrasah ini bisa tetap relevan dengan perkembangan zaman? Bisa dijawab sangat relevan ya. Terima kasih, sangat relevan karena tadi sudah dikatakan sama Pak Irfan bahwa ada kelas podcast juga, broadcasting, multimedia, desain yang pastinya ini juga bisa menjawab tantangan perubahan zaman ya. Apalagi di dunia kerja kan hampir di setiap perusahaan itu butuh mungkin desainer, butuh
humas yang notabene butuh komunikasi yang baik, mungkin bisa dibina dengan podcast. Bener. Nah, hal seperti itu keren berarti, relevan berarti dengan perkembangan zaman. Terakhir Pak, mungkin Ya. Ya kalau kita berbicara tentang madrasah, memang masih beberapa masyarakat masih beberapa yang berpikir bahwa dunia madrasah itu sangat kental sekali dengan keislaman. Ya. Kental sekali dengan spiritual yang notabene mungkin ada beberapa hal-hal yang masih konvensional dan lain-lain. Ya. Tadi sudah dijawab sama Pak Rifan bahwa enggak kok, sebenarnya dunia madrasah itu juga peka dengan teknologi, digitalisasi, bahkan kurikulumnya juga semakin canggih gitu ya. Ya. Tapi kalau pertanyaannya adalah tanpa menghilangkan nilai-nilai keislaman itu Pak, bagaimana pada akhirnya mengkolaborasikan teknologi, digitalisasi, tapi nilai spiritual, keislaman ini juga tetap dipegang teguh. Ini bagaimana peran utama Kemenak Kabupaten Madiun sendiri untuk bisa menyelenggarakan hal ini, Pak? Silakan. Iya Mas Tori, jadi ini memang sebuah tantangan. Ya. Dan memang harus dijawab. Betul. Dan di era sekarang ini sudah sangat luar biasa namanya teknologi, IT. Ya. Anak-anak kita semuanya sudah pegang gadget. Belum lagi ada teknologi AI itu yang AI. dikit-dikit ngetik aja udah jadi gambar, ngetik aja udah jadi video. Betul. Gitu. Jadi memang terus kita kembangkan di madrasah yang seperti ini. Sekali lagi bahwa yang ada di madrasah itu umum, tetap termasuk dalam rangka menjawab tantangan zaman, IT ini juga wajib. Ya. Tetapi yang saya sebutkan di depan tadi tentang agama, bagaimana akidah akhlaknya. Ya. Akhlak ini penting dan ini harus terus pembiasaan di madrasah. Contoh, murid ketika datang ke madrasah, guru sudah menyambut di depan. Oke. Bagaimana salam, bagaimana ini salaman dengan bapak dan ibu gurunya. Pembiasaan terkait dengan bagaimana duha, sholat duha. Pembiasaan bagaimana berbicara yang baik. Itu masih diajarkan di madrasah seperti ini. Attitude ya. Attitude-nya, sikapnya. Ini terus. Kemudian juga pembiasaan-pembiasaan yang baik. Ada pengajian kitab kuning di madrasah. Iya. Ini ya tetapi yang namanya eskulnya, ekstranya terkait dengan seperti tadi kelas multimedia, podcastnya, kemudian yang sekarang ini zamannya sudah AI. Betul. Ini mereka juga paham. Yang tidak kalah pentingnya adalah pendidiknya juga harus paham. Nah, itu dia. Ini harus penting karena ketika anak-anak kita ya kasih PR di rumah, dia cukup aja sudah keluar ya. Tetapi ini harus paham kan pendidik. Ini dari mana? Iya. Ini yang memang terus kita kembangkan sehingga terus bagaimana madrasah ini bisa menjawab tantangan zaman yang begitu kompleks, tetapi tidak meninggalkan karakternya. Betul. Agama tetap, bagaimana akhlak tetap, sehingga nantinya benar-benar nanti outputnya, lulusannya, akademisnya bagus, agamanya juga bagus. Nah, itu dia ya. Karena tentunya dengan era digitalisasi teknologi yang semakin gila ini ya, apa-apa semakin canggih dan apa-apa bisa diakses dengan mudah. Betul. Dengan gadget, ini kayaknya harus dibentengin sekali dengan akidah, dengan iman, dengan keislaman yang pastinya juga bisa menunjang para output lulusan-lulusan dari madrasah ini bisa semakin lebih baik secara attitude, secara moral, secara sikap, karena hubungannya pastinya nanti juga akan kepada masyarakat, kepada orang di sekitar, dan tentunya ilmu penting, akhlak juga jangan lupa. Digitalisasi penting, teknologi penting, keislaman juga tetap dipegang teguh. Terima kasih Bapak Sama-sama, Irfan, Mas Tori. Kepala Kemenak Kabupaten Madiun sudah hadir untuk obrol-obrol episode hari ini pemirsa Jawas TV, dan semoga bisa memberikan impact yang positif juga dan bisa memberikan pencerahan bagaimana pada akhirnya orang tua ini bisa semakin yakin menyekolahkan anak-anak mereka ke madrasah, mulai dari madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, dan tentunya kolaborasi antara pendidikan,
teknologi, digitalisasi dan juga keislaman ini jangan sampai lepas dan semuanya harus bisa dikolaborasikan karena tentunya menyongsong Indonesia Emas 2045 ya Pak ya. Terima kasih banyak sekali lagi Pak. Sama-sama Mas Salam Tori, untuk terima teman-teman kasih. yang ada di Kemenak Kabupaten Siap. Madiun. Apapun yang akan dilakukan semoga dilancarkan untuk tahun ini. Amin. Pasti ada Terima kasih. beberapa program-program juga nanti di dunia pendidikan yang akan dilakukan. Semoga dilancarkan dan Amin. semoga anak-anak kita semakin luar biasa. untuk Amin. kedepannya, ya. Amin. Dan pastinya terima kasih juga untuk pemirsa Jawa TV yang sudah menyaksikan obrolan kita di program Obrol-Obrol bersama dengan Kepala Kemenak Kabupaten Madiun, Bapak Irfan Al-Khaidari untuk hari ini. Dan pastinya masih banyak sekali narasumber-narasumber dan juga tokoh-tokoh inspiratif yang akan kita hadirkan di program Obrol-Obrol yang hadir setiap hari hanya di Jawa TV. Dan akhirnya saya Tori Anturwida pamit. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda dan sampai ketemu lagi di Obrol-Obrol episode berikutnya. Bye.